Hai YouTube. Nah, di video kali ini saya akan bahas soal bagaimana cara membangun brand sebuah coffee shop. Nah, sebenarnya pertanyaan ini sudah saya jawab di Instagram kami @taufinriau. Nah, kenapa Instagram kami? Karena saya pribadi tidak punya Instagram. Nah, semoga video ini bisa memberikan sedikit pencerahan buat teman-teman yang sedang membangun brand coffee shopnya. Nah, sebelum menjawab pertanyaannya bagaimana cara membangun brand sebuah coffee shop, kita harus samakan dulu nih persepsi kita akan apa itu brand dan apa itu branding. Jadi sebenarnya brand itu bukan logo, brand itu bukan iklan. Bisa dibilang brand itu bukan apa yang selama ini kita bayangkan. Walter Lenners, salah satu tokoh branding dunia, menjelaskan, "Products are made in the factory, but brands are created in the mind." Maksudnya produk itu diciptakan di pabrik, namun brand itu diciptakan di pikiran manusia. Jeff Bezos Amazon menjelaskan, "Your brand is what people say about you when you're not in the room." Maksudnya brand Anda adalah apa yang orang katakan terhadap Anda ketika Anda tidak lagi berada dalam ruangan. Nah, itulah branding. Jadi branding itu soal membangun ikatan emosi, soal persepsi, soal reputasi. Tujuan dari branding itu adalah untuk memasukkan brand kita ke dalam evok list customer. Jadi sebelum saya jawab apa itu evok list, coba kalian pikirkan 3 coffee shop yang ada di kota kalian. Kalau bisa tuliskan di dalam kolom komentar, biar nanti relate nih, biar paham. Nah, contoh nih, kalau saya ditanya kategorinya mobil, saya jawab Toyota, Mitsubishi, Honda. Kalau saya ditanya kategorinya kedai kopi yang ada di Pekanbaru, saya jawab kedai kopinya Pak Adi, Pak Anton, Pak Tono, contoh. Nah, itulah evok list. Jadi di pikiran kita, di otak manusia itu ada daftarnya nih. Jadi evok list itu adalah proses kita memerintahkan otak kita untuk ngeluarin daftar itu. Jadi ini ada hubungannya dengan alam bawah sadar. Jadi saya sering nanya pertanyaan yang sama ke owner-owner coffee shop yang ada di sini. Ada bahkan owner yang tidak memasukkan nama coffee shopnya sendiri ke dalam evok listnya sendiri. Nah, ada juga owner yang nanya balik, boleh nggak aku jawab nama coffee shop aku sendiri? Nah, biasanya owner yang memasukkan nama coffee shopnya sendiri ke dalam evok listnya sendiri, ini secara alam bawah sadar dia udah yakin nih dengan brandnya. Ya, walaupun coffee shopnya itu sederhana, apa adanya, kecil. Tapi ini kan masalah yakin nggak yakin, masalah bangga nggak bangga dengan brandnya sendiri. Nah, bagaimana dengan Anda yang punya coffee shop? Anda jawab nama coffee shop Anda sendiri atau enggak? Kalau enggak, itulah PR Anda untuk masukkan brand Anda sendiri ke dalam ingatan atau pikiran bawah sadar Anda sendiri. Nah, setelah masuk nih ke dalam evok list, tugas branding belum selesai. Tugas branding itu adalah yang terakhir kita untuk masuk menjadi top of mind di pikiran customer. Jadi top of mind itu maksudnya nomor 1 atau pemuncak. Top kan nomor 1 atau pemuncak. Contoh tadi saya jawab, kalau kategorinya kedai kopi yang ada di Pekanbaru, saya jawab nomor 1 Pak Adi, Pak Anto, dan Pak Tono. Berarti Pak Adi ini sudah menjadi top of mind bagi saya. Nah, evok list dan top of mind tiap-tiap orang itu bisa berbeda ya. Terus untuk masuk aja ke dalam evok list ini udah setengah mati nih. Udah berdarah-darah. Apalagi mau jadi top of mind. Nah, tapi kalau coffee shop yang udah jadi top of mind, wah ini dia udah masuk surga nih brandnya. Ada loh coffee shop yang bisa menjadi top of mind di mayoritas di warga kotanya. Nah, biasanya kalau coffee shop yang udah menjadi top of mind di warga kotanya itu,
wah, coffee shopnya nih udah masuk surga nih, udah masuk brand heaven. Bagaimana cara kita membangun brand sebuah coffee shop? Tapi ini masih ada rintangan satu lagi nih. Jadi sebelum saya menjawab bagaimana cara membangun brand sebuah coffee shop, kita harus tahu dulu nih, kita coffee shop lokal, kita ini UKM, kita ini bukan korporat. Jadi sangat bahaya kalau si UKM ini merasa kalau dia adalah korporat. Jadi UKM ini biasanya dia lokal, omsetnya itu di bawah 4,8 miliar per tahun. Nah kalau korporat itu nasional, dia udah gede, terus cabangnya ada di mana-mana dan omsetnya itu di atas 4,8 miliar. Nah, si UKM gimana cara nge-branding? Sebenarnya branding itu nggak pakai duit. Terus cara UKM branding adalah lewat gigitan pertama atau kalau kopi berarti lewat seruputan pertama. Nah, UKM atau coffee shop lokal, cara nge-brandingnya adalah bikinlah kopi yang enak sehingga orang akan cinta pada seruputan pertama. Nah, begitu dia seruput dan dia cinta, proses branding sudah dimulai. Kenapa? Karena yang ngerasain mulut, tapi kan yang ingat otak. Contoh, begitu saya seruput dan enak, saya akan cari tahu, ini siapa yang bikin? Ini nama coffee shopnya apa? Dan sebaliknya, kalau saya minum nggak enak, wah ini brandnya langsung masuk brand hell, dilupakan orang. Jadi branding nggak pakai duit, branding nggak mahal, branding buat coffee shop lokal sesimpel lewat seruputan pertama. Jadi intinya there is no second first impression, atau maksudnya tidak ada kesan pertama yang kedua. Jadi kesan pertama itu hanya terjadi sekali nih dalam seumur hidup. Jadi kalau coffee shop lokal, cara nge-brandingnya jangan lakukan kesalahan pada kesan pertama. Yang paling sering dilupakan oleh UKM atau coffee shop lokal ini adalah pertemuan pertama antara customer dengan produknya. Nah, ingat kan, there is no second first impression, tidak ada kesan pertama yang kedua kalinya. Jadi persiapan apa yang sudah Anda lakukan untuk mempersiapkan pertemuan pertama antara produk Anda dengan customer Anda? Jadi persiapan itu pertama bisa dimulai dengan kita hire barista. Hire barista itu kita harus pikir dulu, apakah si barista ini bisa membangun ikatan emosi dengan customer kita. Ingat, brand itu kan ikatan emosi, dan brand itu adalah soal menanamkan persepsi. Nah, apakah si staff yang kita mau hire ini bisa nggak dia membangun persepsi yang baik terhadap brand kita di pikiran customer? Nah, ini sangat penting. Terus contoh persiapan yang kita bisa lakukan yang lain, mungkin musiknya dibuat bagus, pelayanannya dibuat sepenuh hati, setiap orang datang disenyumin, sapa, simple branding, nggak pakai duit. Nah, ketika orang datang dan mendapat kesan pertama yang bagus, proses branding sudah dimulai. Ingat, selalu ingat, there is no second first impression. Jadi UKM, coffee shop lokal, jangan melakukan kesalahan di kesan pertama. Karena begitu kesan pertama nggak bagus, orang akan lupakan brand kita. Nah, terus target market dari UKM ini siapa? Kita karena UKM, karena kita lokal, kita main lokal aja, main tetangga aja. Jangan mikir untuk nasional, jangan mikir untuk go internasional. Kita main lokal, dan lokalnya itu mana? Lokalnya itu tetangga atau jalan satu gang. Contoh, sekarang saya lagi ada di Jalan Nangka nih. Misalnya kalau saya jual kopi, kalau satu Jalan Nangka ini beli kopi dari saya, udah deh selesai masalah kita, dan itu akan sustain. Si coffee shop lokal atau UKM ini menargetkan nasional. Boleh, kapan? Setelah kita punya logistik.
setelah kita punya uang. Nah, tapi kita kan nggak punya uang. Tapi itu kabar baiknya. Kabar baik, kenapa? Karena kalau kita sadar kita nggak punya logistik, nggak punya uang dan SDM, ya udah kita target market tetangga doang. Nah, kalau kita udah bisa masuk nih ke dalam effort list diri sendiri, keluarga sendiri, teman-teman, atau orang-orang sebelah komplek, mereka ini udah jadi ambasador, udah jadi brand ambasador dari brand coffee-nya kita. Jadi brand ambassador akan cerita, mereka ini akan cerita ke orang lain. Mereka akan posting kalau mereka sudah merasa coffee shop Anda ini sudah menjadi top of mind-nya mereka dan mereka merasa ini keren, mereka akan posting. Si coffee shop lokal ini, yang UKM ini, dia sudah bisa buat produk yang bagus, sudah bisa bikin produk yang bisa bikin orang cinta pada seruputan pertama. Dan cerita di balik terbentuknya coffee shopnya ini udah sangat menyentuh sanubari. Tapi problemnya, si coffee shop lokal atau UKM ini sering tidak menceritakan ini keluar. Jadi, coffee shop lokal atau UKM sebaiknya jangan iklan. Orang benci iklan. Saya bisa buktikan kalian benci iklan. Contoh ya, ketika kita nonton kartun dulu atau SD, Doraemon, tiba-tiba muncul iklan. Apa yang Anda rasakan? Benci nggak? Nah, bukti misalnya dalam video ini ada iklannya. Anda skip, pasti Anda skip. Jadi, cara nge-branding, cara komunikasi coffee shop lokal atau UKM ini adalah lewat storytelling. Anda ceritakan aja cerita di balik terbentuknya coffee shop ini, siapa baristanya, biji kopi yang dipakai, kenapa kalian punya misi bikin coffee shop. Jadi dengan bercerita itu kita udah membangun namanya positioning. Positioning itu apa? Posisi brand kita di benak konsumen. Jadi pesan saya, jangan iklan, ingat karena kita bukan korporat. Kalau nggak boleh iklan, apa sih yang harus dibikin? Nah, ingat kata Seth Godin, sebenarnya kita ini bukan beli produk atau jasa, kita ini beli relasi, cerita, dan magic. Jadi yang kita harus bikin itu adalah konten. Misalnya nih, oke, aku pilih tempat aku berkomunikasi adalah lewat Instagram. Oke, apa yang harus dibikin dalam Instagram? Bikin konten. Jangan penuhi Instagram kalian itu dengan iklan. Orang sekarang nggak suka dijual-jualin, ditawar-tawarin, dijanjiin macam-macam. Orang seneng melihat konten. Jadi konten itu apa? Konten itu bisa berisi mengajarin, berbagi cerita, menghibur, memberikan nilai. Jadi dengan kita membuat konten, kita sudah menjadi pembeda nih. Konten ini sudah menjadi pembeda nih. Udah jadi unique selling proposition atau pembeda antara brand Anda dengan brand coffee yang lain. Jadi brand ini ibarat manusia. Setiap manusia itu pasti berbeda. Manusia itu ibarat sidik jari ya. Tiap-tiap orang walaupun kembar, sidik jarinya berbeda. Dengan kita bercerita atau memenuhi Instagram atau medsos kita dengan konten yang isinya storytelling atau cerita itu, otomatis kita akan menarik orang-orang yang dengan cerita yang sama atau dengan isi hati yang sama, dengan keprihatinan yang sama. Nah, sangat miris kalau UKM ya, atau coffee shop lokal itu setiap mau memposting sesuatu itu dia nyontek dari korporat. Contoh dia mau posting produk, dia lihat dulu Burger King gimana ya, Big Mac-nya gimana ya. Jadi sebenarnya kalau UKM ini harus otentik, kita nggak boleh meniru orang lain. Kita harus jadi diri sendiri. Jadi diri sendiri supaya orang kenal. Kan Indonesia nggak kenal maka nggak sayang. Supaya orang kenal, kita cerita. Simple. Jadi sebenarnya branding, jangan lakukan kesalahan pada kesan pertama. Yang kedua, lakukanlah storytelling. Saya rasa sekian ya video saya. Mohon maaf kalau menggebu-gebu karena ini keprihatinan saya nih. Saya pengennya bukan pamer orang pintar ya, tapi pengen
bikin orang jadi pintar. Sekian video saya. Semoga kita terhindar dari mara bahaya. Semoga kita selalu sehat dan bahagia. Semoga cuan selalu. Thank you udah nonton sampai akhir.